Singkat cerita, gue yakin bukan gue doang yang merasakan ini. Hamba-hamba Allah yang lainnya pun pernah merasakan, terutama kita sebagai manusia. Gue sebagai hamba Allah, gue pernah merasakan dimana gue melaksanakan sholat tapi masih ngerasa hampa atau kosong. Jadi gini, ketika itu gue diskusi dengan teman gue dan gue menceritakan apa yang gue rasakan. Gue sholat tapi merasa hampa, merasa kosong, seperti tidak melakukan apa-apa, hanya capek digerakkan aja, atau terkadang jenuh. Teman gue bilang lah, dia menyampaikannya seperti ini. Dia nanya ke gue, kamu sholat untuk apa? Gue bilang, ya karena ini sebuah kewajiban gue sebagai umat muslim. Terus kata dia, hanya sebatas itu. Ya di sisi lain, gue tahu akan azab ketika meninggalkan sholat. Gue bilang kayak gitu. Kata dia gini, berarti kamu sholat karena takut azabnya? Gue bilang, ya enggak juga sih, ya karena ada perintah, kan hanya hamba ya, nggak apa-apa bergantung kepada Allah, jadi ya kita harus memenuhi hak-hak Allah gitu kan, kata dia. Betul, iya benar, lebih daripada itu. Ini bisa kalian cerna dengan baik. Kata dia begini, jadi sholat itu bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban, memenuhi hak-hak Allah sebagai Tuhan kita, melaksanakan perintah Allah. Sebenarnya lebih daripada itu. Gue yakin juga kalian pernah dengar dari ceramah atau ustadz-ustadz bahwa kenapa sholat kita nggak tenang, karena mungkin ada suatu fardu-fardu yang kita tinggalkan, misalkan wudhu kita nggak benar, terus pakaiannya kotor, atau kita masih bimbang dengan urusan dunia atau yang lainnya. Itu bisa jadi 50% faktor kenapa kita sholatnya kurang khusyuk dan merasa kosong. Ada esensi yang teman gue sampaikan. Kata dia begini, sholat itu lebih daripada itu. Sholat itu perihal kebaikan apa yang kita laporkan. Contohnya gini, kita subuh sholat, terus memohon kebaikan di hari ini. Nah, kita melakukan kegiatan lah ya, entah itu sekolah atau bekerja, mencari nafkah. Kebaikan apa tuh yang kita akan laporkan selama dari waktu subuh menuju zuhur? Misalkan kita sedekah dengan orang. Itu suatu kebaikan yang nanti pada waktu zuhur itu kita laporkan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih di aku sedekah kepada Bapak I gitu kan. Nah, itu sebuah kebaikan yang nanti kita laporkan. Terkadang ada orang yang sholat tapi perilakunya masih di luar syariat. Nah itu belum dapat esensi seperti itu. Otomatis dengan mindset tersebut dan esensi sholat yang seperti itu, kita bisa mengoptimalkan hari-hari kita dengan kebaikan. Seperti misalkan, aduh nih gue belum ngelakuin kebaikan apa nih, gitu. Apa nih yang mau gue laporin, bingung gitu kan. Seperti benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ternyata esensi daripada ayat Al-Quran yang mengatakan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di situ berkaitan lah. Itu membuat gue open minded dan merubah tadinya hanya sekedar sholat, juga gimana caranya gue bisa menciptakan kebaikan yang akan gue laporkan nanti kepada Allah di sholat selanjutnya. Hal ini yang membuat gue open minded dan mungkin kalian juga bisa menarik esensi dari apa yang gue sampaikan tadi. Terima kasih udah menonton.